semuanya, selamat datang kembali di Ricis Channel. Buat kamu yang baru mampir di channel ini, please klik tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Ini saya akan membahas tentang arti akar kehidupan 1 ya, numerologi angka 1 atau yang biasa disebut dengan root 1. Buat kamu yang belum tahu cara menghitungnya, kamu bisa lihat video saya yang sebelumnya tentang numerologi dan cara menghitungnya. Oke, inilah dia karakter utama dari angka 1 ya. Yang pertamanya adalah kamu adalah seorang pemimpin yang mandiri. Kamu mempunyai takdir untuk hidup secara mandiri dan menjadi pemimpin bagi orang lain. Kamu selalu berhasil dan menjadi pemimpin dalam segala situasi yang dibutuhkan. Kamu harus belajar untuk tidak tergantung kepada orang lain dan untuk mengambil setiap keputusan sendiri. Kamu mampu untuk memulai suatu pekerjaan dan menyelesaikannya sendiri. Kamu mampu dengan mudah mempengaruhi orang lain untuk menjalankan ide-ide yang kamu inginkan. Kamu mampu bertahan dan berjuang di dalam kehidupan ini dalam kondisi kehidupan yang sangat keras. Kamu sangat menonjol dengan ide-ide yang orisinil dan akan selalu dikenang sebagai seorang pribadi yang tangguh dan inspiratif. Namun apabila kamu tidak memaksimalkan potensi kamu dengan baik, ya, kamu akan cenderung menjadi pribadi yang hanya mengandalkan diri sendiri. Ya, terlalu mandiri namanya, atau bahkan bisa menjadi pribadi yang sangat bergantung kepada orang lain. Ya, tidak mandiri. Kamu akan secara konsisten hidup dengan mengharapkan bantuan dari orang-orang terdekat. Menjadi pribadi yang tidak bisa mengambil keputusan dan bahkan tidak percaya diri, atau akan cenderung menjadi egois, dominan, arogan, sombong, membosankan, dan akhirnya kesepian. Hati-hati dengan sikap yang tidak detail. Hati-hati juga karena akar 1 banyak menarik minat pengkhianat. Kecenderungan untuk kecelakaan atau dicelakai juga besar tergantung dari berapa banyak angka 1 di bagian kamu. Apabila umur kamu bertambah tua, maka kamu makin tua akan makin ganteng ya, ataupun makin cantik, makin rupawan. Terus di umur 30 tahun ke atas, kehidupan akan mulai tidak stabil. Kamu tidak suka menerima nasihat. Berikut saya contohkan untuk angka akar kehidupan 1 ya. Saya contohkan tanggal lahirnya 3 Juni 1972. Oke, untuk tanggal lahir seperti ini ya, rasio hoki yang kamu punya di angka 4,67, yang artinya bagus ya, dari angka 1 yang terbaik sampai angka 10 yang terendah. Jadi angka kamu itu 4,67. Bagus. Rasio daya tahan keberuntungan yang kamu punya. Ya, seberapa lama kesempatan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu ada di angka 75 ya, yang artinya bagus. Dari angka 100 yang terbaik dan angka 25 yang terendah. Oke, dilihat bagaimana pandangan orang lain terhadap kamu ya. Kamu mempunyai angka 3 positif ya. Ini menjelaskan bahwa kebanyakan orang melihat kamu sebagai seseorang yang selalu tampil periang, optimis, penuh pesona dan berbahagia, menunjukkan optimisme, antusiasme terhadap kehidupan, sehingga terkesan humoris, pandai berkata, namun kadang kelihatan tidak sabaran, agresif, dan selalu menganggap enteng segala sesuatunya. Dan mengenai sikap kamu kepada orang lain ya, kamu mempunyai angka 9 negatif. Oke, hal ini menjelaskan bahwa kamu ingin menunjukkan kepada orang lain sebagai seseorang yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik. Namun karena angka sikap kamu adalah tipe negatif,
maka kamu juga terlihat lelah, mempunyai idealisme yang terlalu tinggi, dan mempunyai masalah dengan hubungan, dan sering disalahpahami oleh orang lain. Mengenai pertumbuhan kamu di dalam kehidupan ini, ya, kamu bagaimana menyelesaikan tantangan kamu dalam hidup ini, kamu mempunyai angka 6 negatif, ya. Ini menyelesaikan tantangan dengan cara mengandalkan ketulusan hati, dengan menawarkan penyelesaian yang baik kepada siapapun. Jika kehendak kamu tidak dituruti, maka kamu akan mengorbankan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Kamu harus berhati-hati karena angka pertumbuhan tipe negatif ini membuat kamu sering mendapatkan kesulitan dalam menangani masalah. Kamu mempunyai angka yang hilang dengan kategori ganas, oke? Yang diwakili dengan angka 2. Angka 2 adalah kamu tidak sabar dan tidak bijaksana, ya. Di sini negatifnya, sehingga susah mendapat dukungan dari orang lain. Kamu kurang cermat sehingga sering mengambil keputusan yang salah. Kamu mempunyai kecenderungan untuk selalu mengulang hal yang sama berulang-ulang kali. Kamu terlalu sering bicara dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain, sehingga banyak yang tidak senang. Jika parah, kamu mempunyai kecenderungan untuk berbohong karena takut disalahkan. Ya, kamu bisa juga menjadi seseorang yang terlalu baik hati sehingga sering dimanfaatkan oleh orang lain. Di angka 4, ya, negatif, kamu selalu merasakan masalah-masalah besar menghambat kehidupan kamu. Meskipun masalah tersebut adalah masalah yang mudah ditangani, kamu tidak praktis sehingga kelihatan tidak bisa bekerja. Kamu tidak mempunyai rencana dalam setiap hal yang kamu lakukan, yang membuat kamu kadang menjadi malas. Atau bisa juga kamu hidup sebagai manusia robot yang sudah melekat dengan rutinitas, sehingga mudah frustasi, tidak mempunyai kawan, dan tidak suka perubahan. Keenamnya, kamu takut membina hubungan pribadi yang lebih serius, takut bertanggung jawab sebagai keluarga, dan takut membentuk kehidupan berkeluarga. Kamu tidak ingin berhubungan dengan komunitas yang berbeda-beda, karena kamu itu takut dimanfaatkan. Kamu sering merasakan tidak dihargai, sehingga kadang kamu bisa tampil cuek dan tidak ingin membantu orang lain. Kamu akan menyibukkan diri kamu dengan pekerjaan ataupun keluarga, sehingga kadang tampil sebagai katak dalam tempurung. Kamu bisa juga menjadi seseorang yang terlalu baik hati dan sering dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk kedewasaan kamu, ya, angka kedewasaan kamu memiliki angka 9 negatif, ya. Ini menjelaskan bahwa bentuk hari tua kamu cenderung mendambakan kehidupan yang sukses dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Namun karena angka kedewasaan kamu itu negatif, maka kamu cenderung serakah dan hanya mementingkan diri sendiri. Ini membuat kamu sering lupa diri atau susah, ya, untuk mendapatkan dukungan dari orang sekitar kamu. Seiring waktu berjalan, maka kamu akan mengalami sebuah keadaan yang tidak menyenangkan dan membuka mata bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Agar kamu bisa bebas dari masalah ini, kamu harus belajar untuk tidak egois dan belajar untuk lebih banyak memberi daripada menerima. Kamu harus melepaskan kesombongan kamu yang besar. Dengan demikian, maka orang di sekitar kamu akan memudahkan kamu dalam segala permasalahan yang kamu hadapi. Analisa tahun berjalan 2020, ya. Jadi rasio tahunan kamu pada tahun ini di angka 75, yang artinya bagus. Pada setiap tahun kamu akan dipengaruhi oleh 2 jenis angka, ya, yaitu angka tahun pribadi tentang pengaruh eksternal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keluarga, teman, dan lingkungan.
Angka tahun pribadi kamu adalah 4, yaitu tahun kesabaran dan keteraturan, menandakan tahun dimana penting untuk tetap terorganisir. Kerja keras akan memberikan hasil yang memuaskan, namun juga penting untuk menjaga kesehatan. Jaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Sukses itu datang lewat kesabaran, kepraktisan, dan perencanaan. Melakukan hal secara detail akan memberikan kamu fondasi yang kuat dan kesempatan dalam memperbaiki kesalahan yang lama. Banyak pengeluaran uang di tahun ini. Salah satu cara yang paling baik dalam menyiasatinya adalah dengan memberikan bantuan uang kepada lingkungan yang membutuhkan. Dengan demikian, kamu akan merasakan kebebasan yang lebih besar. Kegiatan jual beli properti ya juga sangat disarankan untuk kamu. Angka tahun keberadaan kamu ya menjelaskan pengaruh internal dalam kehidupan kamu di tahun ini ya. Kamu mempunyai angka 5, yaitu kamu akan merasakan kebutuhan untuk terbebas dari segala macam aturan dan batasan. Kamu akan sangat senang sekali jika mendapatkan sedikit petualangan dalam hidup. Ini adalah tahun di mana perubahan untuk mencapai kemajuan bisa kamu dapatkan melalui persahabatan, tempat, dan pengalaman baru. Gunakan kebebasan kamu secara konstruktif, oke, dengan tetap berfokus pada tujuan positif dalam menghadapi tahun-tahun yang sangat dinamis ini. Hati-hatilah untuk tidak menjadi terlarut dalam kesenangan jasmani. Sikap moderat dan tidak berlebihan sangat penting untuk dijaga. Kamu akan banyak menemukan pengalaman-pengalaman baru melalui kemampuan komunikasi dan beradaptasi. Profesi yang cocok berdasarkan tanggal lahir: dokter, ahli farmasi, artis, profesor, dan dosen. Penyakit yang kemungkinan besar diderita yaitu penyakit kardiovaskular, depresi, insomnia, depresi ketika sendirian, dan sakit di daerah dada. Bisnis yang cocok: farmasi, rumah sakit, institusi pendidikan, perawatan kesehatan. Nah, berikutnya saya akan buat video tentang arti akar kehidupan 2 dan contohnya. Please komen di bawah ya apabila misalnya kamu pengen juga dilihat bagaimana analisa untuk kamunya, kamu boleh juga komen di bawah. Oke? Terima kasih, please like and share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.